Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channelnya Tazam Official lagi. Semoga kalian semua sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guys, semua orang masalah kesam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang untuk memajukan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Selamat hari Minggu cuy, happy holiday. Kalian libur kemana? Cie, udah bisa makan makanan apapun ya cuy ya. Ya ampun, guys juga lagi ngopi nih pagi-pagi, Masya Allah. Masya Allah, mantap, is the best. Hari ini kayak Tisam akan berbagi satu kisah yang mungkin ini bisa menjadikan kita lebih berhati-hati ya. Dari musibah ujian teman kita ya kan. Kita bekerja ke Hong Kong tujuannya mencari uang gitu kan. Untuk suatu cita-cita yang pengen diwujudkan gitu kan. Hanya Allah harus menguji mbaknya dengan sakit. Dan sakitnya itu bukan sakit demam yang kayak kita gitu kan. Us nggak apa-apa Kaisam, saya mah sakit demam aja Kaisam, sakit sejuta umat. Iya alhamdulillah Kaisam juga sakitnya tuh demam seminggu menggigil gitu kan, alhamdulillah sembuh ya. Pengennya sih kita ya selalu sehat ya cuy ya. Aduh, kita akan membahas kisahnya Mbak Istifikoh ya. Bentar, namanya siapa ya? Kaisam tadi lihat ya, namanya Mbak Istifaroh. Mbak Istifaroh. Jangan lupa doakan untuk beliau ya, untuk kesembuhannya beliau, karena Kaisam selalu meyakini bahwa akan ada doa yang Allah rindukan dari kita ya, yang kita berharap doa itu segera ijabah mengangkat semua penyakit-penyakit Mbak Istifaroh ini, amin. Ya, semua yang kayak Tisam ceritakan di YouTube tidak semuanya aib duka, bagaimana sudut pandang kita menganggap sebuah cerita ya. Ambil sisi positifnya, ambil kebaikannya, dan yang penting adalah saling mendoakan, itu adalah yang terbaik. Bentuk support kita kepada teman-teman satu perjuangan. Ini juga sebagai pembelajaran dan manajemen agensi dan PT dalam pemberangkatan tenaga kerja ke Hong Kong ya khususnya. Karena banyak dari Indonesia ini yang nggak kedetek penyakit ya, tiba-tiba di sini, tiba-tiba kedetek gitu. Saking, wah kok bisa sih di Indonesia padahal biasa-biasa aja. Mungkin karena faktor ekonomi juga ya, di Indonesia mungkin sakit gak dirasa. Sebenarnya gejala-gejala itu pasti ada. Ya kan? Karena kalau misalkan sudah ngelemprek gitu kan, sudah apa namanya, udah parah banget. Nah, itu berarti kan separah-parahnya. Cuma memang keadaan di Indonesia, lingkungannya itu yang membuat kita harus kuat dan pura-pura kuat. Bener gak? Kita sebut aja Mbak Is ya. Mbak Is ini terbang ke Hong Kong itu menggunakan PT dan agen yang resmi. Dia ini menjaga kakek dan nenek ya. Sebenarnya yang harus dijaga ini adalah kakeknya saja. Karena kakeknya itu agak apa namanya, mentalnya keganggu gitu. Dan neneknya ini masih muda, 60 dan masih produktif, masih bekerja. Jadi dada ini ya, neneknya ini ya, apa namanya, berharap ada satu orang yang bisa membantu pekerjaan rumahnya gitu kan. Akhirnya dijenglah nih Mbak Is. Nah, backgroundnya si Mbak Is ini nih dulu pernah bekerja di Hong Kong berapa tahun gitu. Terus dia istirahat di rumah hampir 10 tahun. Dan Mbak Is ini punya rencana insya Allah akan pergi haji cuy. Dia sudah mendaftar haji. Hanya saja untuk haji itu kan prosesnya panjang ya. Makanya kenapa kita ini pada pilihnya umroh, pengen cepat. Padahal kita tuh lupa kalau haji itu adalah kewajiban gitu kan. Umroh itu kan sunnah ya nggak sih. Jadi dahulukan kalau misalkan memang mampu ya berhaji aja, daftarin ya. Orang tua kalian tuh kayak Tisam tuh punya prinsip kayak gini cuy. Kenapa sih apa namanya nggak daftar umroh aja biar cepet gitu ke Makkahnya gitu kan. Cuma Kaisam tuh mikir kalau misalkan haji itu adalah kewajiban ya, wajib. Maka dari itu untuk kayak Tisam ya, untuk memberangkatkan umroh orang tuanya Kaisam tuh hold dulu. Tapi kayak Tisam itu daftarkan haji, nggak tahu nih tahun berapa dan umur berapa gitu orang tua akan pergi gitu. Tapi niat haji itu sudah dilaksanakan dengan pendaftaran itu. Kalau prinsipnya Kaisam loh ya Kaisam nggak ikutin tren gitu yang umroh gitu kan. Lebih ke pilih ke wajib hajinya gitu kan. Ya itu terserah kalian, kalau misalkan rezekinya dilebihkan ya silakan membahagiakan apa namanya orang tua. Si Mbak Is ini singkat cerita ya, Mbak Is ini sudah mendaftar haji cuy. Dan untuk melunasi biaya hajinya dan dia juga membutuhkan transport untuk pergi haji ke depannya. Otomatis Mbak Is ini karena masih produktif ya, dia merasa bahwa oh saya harus kerja lagi nih.
Singkat cerita nih, Mbak Ais ini ikut salah satu PT dan agensi. Alhamdulillah pas lebaran Cina kemarin, dia ini sudah ada di Hong Kong, bekerja dengan majikan yang ini ya cuy ya. Nah, sesampainya di Hong Kong, Mbak Ais ini mulai ada problem dengan kesehatannya cuy. Dimana Mbak Ais ini makanan nggak masuk. Apapun makanannya itu mental. Air putih aja muntah. Makan muntah, makan muntah. Sampai akhirnya majikannya yang harusnya bekerja gitu kan. Sampai akhirnya si majikannya ini malah ngurusin si Mbak Ais. Kan kebalik ya. Kita asisten rumah tangga diurusin sama dadai. Kembali lagi. Mungkin karena Mbak Ais ini punya nawa itu yang baik ya untuk bekerja di sini, yaitu untuk hajinya. Akhirnya si majikan ini sampai bikinkan bubur cuy. Jadi disclaimer ya di sini. Majikannya baik dan agensinya bertanggung jawab. Nah, si Mbak Is ini dimasakkan bubur sama majikannya. Majikannya kan jadi komplain sama agen. Saya lo ngejeng Cece itu masa saya harus berhenti bekerja untuk mengurusi, ya kan? Akhirnya dikembalikanlah tuh ke agensi. Tapi sebelum dikembalikan agensi, si Mbak Is ini beberapa diberobatkan ke si Kayiyun, di mana itu harus bayar sendiri 1000 3 kali. Ya kan tidak ada efek. Akhirnya cuma obat-obat aja gitu kan. Akhirnya dikembalikannya ke agensi. Agensi ini juga penasaran. Kenapa? Kok nggak makan-makan gitu kan? Nggak makan, lemes. Ya kalian bayangin aja nggak makan gitu kan. Iya badan kan sempoyongan gitu ya cuy ya. Akhirnya agensi ini memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah setelah dibawa ke rumah sakit, beberapa harinya udah agak segar sedikit ya cuy ya. Agensi ini mengambil dari rumah sakit. Terus mengembalikan si Mbak Is ini ke majikan lagi. Sesampainya kembali lagi di rumah majikan, kumat lagi cuy, lebih parah, ya kan? Dan majikannya tuh masih mau menerima pada waktu itu, masih diberikan kesempatan. Iya dong, kalau misalkan ngejeng Cece lain kan butuh waktu lagi, bener gak sih? Akhirnya karena ngedrop lagi, ini si Mbak Is ditransfer lagi ke rumah sakit Margaret sekarang. Dan sekarang sedang mengalami perawatan opnam ya, karena agensinya ngomong kalau misalkan hanya obat berjalan ini nggak bisa, dia harus opnam dan mendapatkan pantauan dari dokter. Ternyata setelah di rumah sakit, ini kan rumah sakit melakukan yang namanya X-ray, pengecekan dan lain-lain, penyebabnya di dalam tubuh kita ini apa yang menyebabkan si pekerja migran ini sama sekali makanannya nggak masuk cuy. Ternyata ada 2 diagnosis dokter di situ. Mbak Is ini terkena liver cuy. Ada faim di ususnya. Ya kan? Nah, makanya sekarang itu sedang dibersihkan ususnya, mau dicek lagi cuy. Nah, di situ ada memar di usus sama liver. Ya kan? Jadi Kak Hisam itu kepo. Kenapa sih orang itu bisa kedetek penyakit liver ya cuy ya? Liver itu loh cuy, hepatitis ya. Kalau misalkan kita awam sih biasanya coba lihat matanya, pucet enggak? Nah, penyakit kuning gitu kan, kuning badannya, lebam-lebam, banyak kayak bengep-bengep kayak gitu ya cuy. Waduh Kak Isyam, saya kalau bangun tidur tiba-tiba hitam di sini, nggak tahu siapa yang gigit. Ya kan? Terus perut membesar, ya kan? Perut membesar, gatel kulitnya, ciri-cirinya ya. Gatel kulitnya, terus ya pokoknya makanan itu nggak bisa masuk cuy ke dalam tubuhnya. Perutnya tuh membesar ya, besar. Nah, agent mengatakan kepada saudaranya ini partner kerja dari yang bercerita ke Kak Yatisam. Awal mulanya sih karena si Gen 123 ini ya melihat Kak Yatisam banyak pempes gitu kan. Pada waktu itu dia ngomong, Kak Yatisam boleh nggak saya minta pempesnya? Ya boleh dong, ya kan. Tapi sayangnya pempesnya size M. Size L itu kemarin Kak Yatisam sudah mendonasikan untuk Mbak yang peperan ya, sudah diambil semuanya, dan alhamdulillah kamar Kaisam sudah kosong dari pempes. Dan sekarang juga Mbak Is ini butuh pempes ya cuy ya, karena susternya itu kalau nggak ada pempes itu marah. Katanya majikannya baik Kaisam, katanya agennya tanggung jawab. Ya setidaknya kita juga sama kan, temannya setidaknya bisa mengurangi bebannya, kita juga bisa mengurangi beban majikannya gitu kan. Kan kasihan majikannya ini kan ibaratnya ujian majikan juga, bener gak sih? Tapi Mbak Is ini masih dibaikin gitu sama majikan yang seperti ini adalah anugerah terbesar menurut Kaisam untuk Mbak Is ya. Jadi Mbak Is gak boleh sedih, ini ujian yang harus diterima dengan tabah, ikhlas, ya kan? Ya nggak apa-apa. Dari sini adalah rezeki yang Allah kasih. Kalau nggak kayak gini Mbak Is nggak kedetek penyakit, nggak dikasih pengobatan dan lain-lain. Ini merupakan
rezeki yang mahal menurut Kaisam. Kesempatan untuk sembuh ini adalah jarang-jarang Allah kasih ya. Jadi rezeki itu bukan serta-merta uang aja gitu kan. Rezeki sehat, ya kan, kalau misalkan ada di posisinya Mbak Ais kayak gini, pasti apa sih yang diharapkan? Yang diharapkan itu ya bukan uang, tapi kesembuhan. Nah ini ya, makanya pembelajaran untuk kita. Kayak Kaisam biasanya tuh liver tuh, kenapa Kaisam? Kaisam tuh baca ya cuy ya. Jadi pengaruh kebanyakan minum-minum obat nggak jelas gitu cuy. Nah itu bisa mempengaruhi liver kalian. Terus makanan yang tidak sehat, kebanyakan lemak itu ya, gorengan, perutnya membesar ini, aduh buncit. Diabetes, gendut itu bisa mempengaruhi juga kena liver. Ayo cuy kita olahraga cuy. Kayak Tisam juga niat olahraga, tapi niatnya aja nggak olahraga. Ya Allah, kalau misalkan ngelihat orang-orang kayak gini tuh, hati tuh takut gitu kan. Ayo ya Tisam olahraga dong. Gara-gara kalian sih, gara-gara minum kopi aja jadi gemoy Kaisam. Masya Allah. Ya wis nggak apa-apa, dinikmatin aja ya. Nah itu tuh pengaruhnya tuh, minum obat-obatan nggak jelas. Awas tuh kalian tuh, yang sakit kepala sedikit minum Panadol, yang sakit kepala sedikit minum Paramek, sedikit kena ini minum Proma. Aduh jangan banyak minum-minum obat kayak gitu cuy. Hati-hati ya. Bisa-bisa liver kalian kena nih. Jangkanya panjang, di Indonesia mah baik-baik aja. Nyampe sini kedetek baru seminggu kerja. Mbak Is ini baru nerima lesi ini Sanin Vlog coba. Otomatis kan sebenarnya majikannya baik gitu kan, bisa mendapatkan harapan dengan majikan ini. Ya tapi diuji manusia ini ya, kalau orangnya bener ya kayak gini ujiannya ya, tapi habis diterima aja. Nah itu ya faktornya tuh. Nah buat kalian, ada nggak sih yang saudara atau teman-temannya kena penyakit liver gitu kan, jangan disepelekan ya, karena itu benar-benar penyakit yang serius. Nah faktor genetik juga bisa keturunan, mungkin mama kita, nenek kita, kakek kita punya liver gitu kan, dan itu bisa menjadi penyakit turunan juga. Aduh, penyakit turunan itu apa sih Kaisam? Ya kan kita kan darahnya kan satu gen ya, jadi nyelusurin tuh ya, satu darah ini kan bisa menjadi genetik, faktor genetik membawa penyakit apa-apa itu bisa ini apa namanya, bisa menurun. Ya itu tadi ya, satu darah itu keturunan namanya ya. Nah itu kita doakan Mbak Istifaroh ya, semoga sehat, lekas pulih lagi, semoga Allah angkat sakitnya dan semoga pengobatannya mendapatkan kemudahan dan sembuh. Amin ya Rahman ya Rahim. Ya, minta doanya. Dan Kaisam juga bukan minta-minta ya, bukan berarti kalian harus membelikan pampers. No, cuma Kaisam itu barangkali aja ada nenek kalian yang mau dibuang pampersnya, tapi ini termasuknya size-nya yang kecil ya, M ya. Butuhnya itu pampersnya itu yang prepetan kayak gitu cuy, bukan celana ya, size M. Dan Kaisam tidak menghimbau kalian untuk membeli yang baru, enggak. Kaisam mau woro-woro barangkali aja ada sisa nenek dari kalian gitu kan yang dibuang, ya boleh dibuat kayak Tisam gitu. Nanti kayak Tisam akan beri ke Mbak Is ini ya. Sementara Mbak Is ini dalam pengosongan ususnya ya, lagi dibersihin, jadi untuk makanan itu nggak bisa masuk. Dan untuk nengok, ini di rumah sakit Margaret, tapi kayak Tisam tidak menghimbau untuk menengoknya dulu. Karena apa? Karena sekalinya Kaisam woro-woro gitu kan, padang geruduk gitu ke situ. Jadi kalau misalkan kalian mau nengok, silakan hubungi Kaisam, nanti Kaisam kasih ruangannya. Tapi Kaisam juga pantau dulu ini Mbak Isnya nih dalam keadaan yang bagaimana ya. Jangan sampai kita juga pengen nengok gitu, tapi membuat pasien-pasien yang lain juga apa namanya terganggu. Kayak Ibu Martini sekarang dipindah ruangannya kan. Aduh. Tapi good sih ya, teman-teman Kaisam tuh bagus kalau misalkan nengok-nengok kayak gini tuh udah paling terdepan gitu kan. Tapi nggak usah khawatir, ada yang kayak Tisam utus ke sana untuk nengokin Mbak Is ya, dan nanti Kaisam sampaikan dan berdoa di sana juga untuk kesembuhan Mbak Is ya. Nah jadikan pembelajaran tuh, hati-hati, sakitnya Mbak Is ini bisa menjadikan apa namanya, kita untuk lebih hati-hati dalam mengkonsumsi obat, karena itu akan berdampak efeknya jangka panjang. Jangan sampai kita kena liver juga, oke? Nah kayak Tisam, kalau kayak gini terus gimana kalau misalkan udah sembuh? Berarti dia dipulangkan dong ke Indonesia. Ya kita harus berbesar hati dan berlapang dada ya cuy ya, karena ya kita ikhtiar sudah dijalani. Ya intinya itu tadi, kita ke Hong Kong berarti bukan untuk bekerja, kita ke Hong Kong berarti disuruh sama Allah untuk menyembuhkan penyakit kita. Itu adalah rezeki yang tidak terhingga. Maka dari itu nanti kalau Mbak Is sembuh, ya harus berbesar hati dan harus menerima bahwa majikan tidak menuntut, tidak protes. Dengan membawa kita ke rumah sakit aja itu adalah sebuah rezeki menurut Kaisam ya. Jadi ayo semangat Mbak Is,
Kalau misalkan sehat dan dipulangkan nggak jadi masalah, yang penting kita sehat ya. Untuk apa gitu kita banyak duit kalau kita sakit, bener nggak sih? Nah iya, jadi buat teman-teman KSM yang di luar sana yang mungkin tidak beruntung diterminate majikan karena sakit, saran kayak Tisam, kita harus berdamai dengan diri kita dan kita merasa bahwa oke, majikan wajar memecat kita dalam keadaan sakit karena nggak mungkin juga kan majikan mempekerjakan orang sakit. Itu kan adalah pilihan hidup majikan untuk memprotek hidupnya majikan itu sendiri gitu cuy. Jadi yang dipecat-pecat gara-gara sakit, tidak usah berdendam dalam diri. Majikan saya kurang ajar, saya kerja 6 tahun karena saya sakit aja dibeginikan. Yang harus kalian lakukan adalah, oke, saya dipecat gara-gara sakit, saya keadaan sakit, saya harus berdamai dengan keluarga, saya harus sembuhkan sampai benar-benar sembuh. Sampai dokter Indonesia pun menyatakan bahwa saya free, saya masih produktif, saya akan try again untuk kerja lagi ke Hong Kong. Nah itu baru kita bisa menerima semua ujian dari Allah. Maka hidupnya tuh nyaman gitu cuy, damai, tidak penyakit hati, dendam terus gitu kan. Jangan salahkan majikan menterminate kita gara-gara sakit. Itu adalah pilihan hidup majikan untuk menyehatkan hidupnya sendiri. Ya, jadi kitanya yang dipecat, ya udah, kita harus terima. Kan pemerintah Indonesia pun ada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan gitu kan. Itu bisa menjadikan continue kalian untuk menyambung berobat di Indonesia. Oke? BPJS Ketenagakerjaan itu untuk apa sih Kaisang? Ya jadi untuk memprotek kalian masalah kejiwaan dan kecelakaan kerja ya cuy ya. Ya amit-amit nauzubillah gitu kan. Kalau kenapa-kenapa di sini ya kan itu bisa memprotek ahli warisnya. Nauzubillah min dzalik nih, contoh nih misalkan kematian gitu kan. Kamu meninggal misalkan di sini. Kamu punya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti anak kamu nih yang masih bisa mendapatkan asuransi dari BPJS ini, nanti itu ada apa namanya? Diberikan kepada anak kamu yang masih butuh gitu untuk penanganan. Jadi nanti ahli warisnya itu akan mendapatkan gitu. Maksudnya yang masih dalam anak-anak gitu. Nah, itu tercover oleh BPJS. Ya karena kita punya BPJS Ketenagakerjaan ini. Terus nauzubillah min dzalik kalau kita sakit patah tulang gitu di sini. Terus kita dipulangkan sama majikan. Nah, di Indonesia itu bisa diklaim ya. Sakit kita itu bisa lanjut pengobatannya. Itu aja sih. Lagian juga kan bayar BPJS itu kan satu kontrak gitu, satu kontrak sekali gitu cuy. Kecuali kalian ikut dana JHT yang jaminan hari tua. Untuk lebih lengkapnya kalian chat sendiri bagian ketenagakerjaan BPJS-nya ya, silakan. Oke, mungkin itu sharing Kaisam tentang Mbak Is ya, yang kena sakit liver, yang ada di rumah sakit Margaret, baru kerja 1 minggu di rumah majikan, sudah diuji, datang di bulan Januari, sekarang bulan Maret, 2 bulan kerja itu dia hanya mondar-mandir, dilempar sana, lempar sini, dan sekarang endingnya sedang apa namanya diobati di rumah sakit ya, alhamdulillah. Agentnya oke juga, maksudnya bertanggung jawab gitu, nengokin gitu kan. Cuma untuk Pampers karena dia ini kan harus berbaring terus di rumah sakit, jadi ya nggak ada salahnya kita untuk meringankan bersama-sama. Oke, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.